Oke. Oke, selamat siang semuanya, Indra Daily ya. Kembali lagi setelah long weekend dari Selasa tanggal 10 Juni ya. Kita bahas masalah Antam ya. Bagaimana prospeknya karena lagi dihajar berita di mana-mana akibat penambangan nikel di Raja Ampat ya, Om PT GEK. Nah, itu gimana nih Om? Untuk Antam ini prospeknya. Karena kan kalau kita lihat juga naiknya memang sudah kenceng gitu. Apakah ini hanya koreksi wajar atau ada impact dari berita yang negatif saat ini? Antam ini sendiri, Om. Kalau menurut gue ya, ini apapun itu kembali lagi ya, kita sebagai pelaku pasar itu, apalagi retail itu, apapun itu sebenarnya kita harus lihat ke market gitu. Nah, kalau Antam dia memang dari hari kemarin ya selama libur itu kena isu itu ya apa anak usahanya dia melakukan penambangan dan kena ini ya apa namanya kena penolakan dari warga Oke. karena ak- akan diprediksi akan merusak geopark dunia yang ada di Indonesia Raja Ampat ya. Karena jaraknya itu kan Iya, betul. jaraknya cuma 30 kilometer. Nah, ini nih sebenarnya apa hubungannya ke Antam? Sebelum itu kita bahas dulu maksudnya sebenarnya kan kalau penambangan kita bahas dulu ya ini teman-teman mungkin karena saya juga dari tambang, jadi mau share sedikit tentang penambangan ini. Nah, penambangan ini kan sebenarnya dia kan prosesnya panjang tuh dari mulai dia eksplorasinya itu bisa bertahun-tahun, bisa 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis itu dia baru ke eksploitasi, produksi gitu ya. Nah, itu sebenarnya butuh waktu. Nah, kalau kita lihat pulau ini kan udah ditambang, kalau nggak salah izinnya dari 2017 ya. Pas Kalau nggak salah 2017. 2017 izinnya. Tapi yang jadi pertanyaan memang kenapa baru sekarang gitu? Ada dua kubu nih yang mempertanyakan itu. Kenapa baru sekarang? Ada indikasi ini dari karena ini dimulai dari apa namanya gaungnya ini mulai dari Greenpeace. Beberapa kalangan atau pihak pemerintah itu ini ada intervensi asing nih karena nggak mau terjadi hilirisasi biasa lah kan, nggak mau hilirisasi di Indonesia Oke. gitu. Nah, tapi banyak juga orang yang karena Raja Ampat ini adalah aset global ya, karena dia udah geopark global dan jaraknya cuma 30 kilometer dan dia di pulau. Itu sih sebenarnya ininya. Pulau itu karena dia pulau kecil. Banyak orang juga bilang banyak yang nambang pulau di Pulau Bangka gitu. Pulau Bangka pulau gede. Kemudian pulau-pulau yang lain pulau gede, pulau bahkan Obi juga gede. Yang ini kan kecil gitu dan jaraknya itu cuma 30 kilometer. Nah, kalau di perairan atau di laut itu dia dampaknya kalau dia di pulau atau dampaknya kalau kena perairan itu tuh jadi penyebarannya itu jadi cepat gitu loh karena ke bawah arus. Arus kita nggak tahu pergerakan arus kemana gitu. Itu sebenarnya sih gitu. Cuman yang jadi pertanyaan izinnya sih kenapa harusnya tuh izinnya kenapa ada dikasih harusnya untuk penambangan pulau kecil itu harusnya tidak boleh. Cuman saya baca juga ada izin khusus dari pemerintah. Nah ini harus dikaji lebih dalam sih ini. Tapi kita sebagai investor di pasar modal, kalau kita ke saham Antam, berarti ya kita lihat market Antam di pasar gitu kan ya. Betul, betul, Mas. Betul. Coba kita langsung lihat aja deh. Antam ini juga udah kita beberapa kali kita bahas di intra daily seperti ini. Kalau kita lihat Antam, emang dia udah naik lama ya. Maksudnya Hmm. udah rally dari awal gitu. Nah, kalau kita lihat di sini udah rally berapa minggu gitu ya. Iya. Dan kalau terjadi koreksi sekarang itu mungkin bisa berkenaan langsung. Maksudnya bisa kalau kita sebenarnya karena kita ngikutin dari machine learning di market ataupun algoritma dari pelaku market seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat di daily itu dia udah muncul nih panah kuning pekat gitu kan. Dan momentumnya garis ML2-nya ini udah
udah udah berakhir. Yang sebelumnya dia seperti ini gitu ya, naik ke atas dia udah mulai mendatar dan mau turun gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di ML3-nya juga ini udah 3 hari perdagangan, itu berarti dari hari Rabu minggu lalu dia udah retrace, maksudnya udah bandar itu udah pada keluar gitu. Nah kalau seperti ini sih kita posisinya kalau udah keluar panah merah, panah kuning pekat seperti ini dan momentumnya udah mau berakhir gitu ya, berarti posisi kita udah sell on strength sih gitu. Terlepas dia apa namanya berita di luar, karena percuma aja misalkan kalau berita di luar itu juga misalkan yang sekarang lagi rame, kalau yang jualan itu tidak banyak, itu penurunan harga nggak terjadi gitu ya. Jadi siapa yang kontrol supply sebenarnya? Kalau news itu kan hanya demand. Jadi kalau nggak ada lagi yang beli, artinya banyak orang yang jualan. Kalau kita lihat di sini udah sell on strength, Yom. Sell on strength. Kalau weekly-nya juga udah mainnya di bawah Bollinger ya, agak ngeri ya Mas ya. Ini iya, kalau di weekly sih sebenarnya udah masih oke, cuman apa ya, udah sangat berisiko nih, apalagi bagi teman-teman yang baru mau masuk lagi, ini resikonya udah semakin tinggi nih gitu. Oke, walaupun koreksinya agak lumayan dalam, tapi hati-hati kalau yang baru mau masuk ya Om ya. Iya Karena betul. resikonya udah tinggi ya. Kalau takutnya wah turun Kalau 5% nih lumayan nih gitu. iya, jadi kalau seperti ini nih udah sell on strength sih posisinya, karena untuk kita ngambil ini nih ML2-nya ini sudah di atas dari pergerakan candlenya. Artinya itu berarti udah sell on strength. Sell on strength itu kalau kita ngelihat di sini ya, berarti kalau saham Antam itu naik ke 3.498 itu malah kita jualan gitu, karena kita lihat dari algoritma marketnya seperti itu gitu. Oke, oke. Oke Om, ini untuk Antam ya, teman-teman udah clear banget ya. Jadi tetap ukur resikonya ya, karena Iya betul. berita negatif di sana juga sedikit banyak akan mempengaruhi pelaku pasar ya. Oke, oke Om, ya Antam clear sih Om ya. Jadi teman-teman buat hati-hati saja yang belum masuk. Kalau pesan dari masuk-masuk sini untuk Antam sell on strength ya. Jadi kalau yang belum masuk jangan. Oke. Sip, Atau Om kalau kita kalau kita kan udah rekom dia waktu di sini nih. Waktu dia eh, kembali kena ML2 di 2600-an ya. 80 ya, Di sini 400. 2600 2700 ya sebenarnya itu udah langsung jualan aja sih sebenarnya bisa kan. Yang penting cuan kan. Iya, iya. Yang penting cuan karena apa? Karena kita juga ada yang lain gitu. Maksudnya itulah ada juga kita privilege dari retail ini gitu. Kita karena posisinya di suatu saham itu kecil, jadi kita tuh untuk apa aktif rebalancing itu gampang gitu. Jadi kita langsung jual, kita ambil lagi yang di bawah yang risk to rewardnya itu lebih bagus Iya. gitu. Jadi kita ngikutin suatu saham gitu ya, kayak Antam kita ikutin, begitu dia udah momentumnya udah berakhir, walaupun nanti memang akan ada kenaikan-kenaikan lagi itu ya nggak masalah, yang penting kan kita udah cuan dan kita ada ngambil opportunity lain yang risk to rewardnya lebih bagus gitu. Oke. Gitu. Oke, sip. Itu untuk Antam. Ya, Kita lanjut coba Om untuk saham Ratu, TPIA sama coba kita lihat saham RPT kali ya. RPT ini yang lagi kenceng. ini ya dulu, kita lihat sejenisnya dulu, saham-saham emas dulu kan. Oke. Apakah PSAB ya Pak ya. ya PSAB sama yang lain kita lihat. Biasanya kan pergerakan suatu saham di satu sektor itu tuh ini ya beriringan gitu. Apakah Mirip sama ya. mereka gitu ya? Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat PESAP malah lebih bagus dia. Karena momentumnya juga masih strong gini ya di ML2 di sini. Jadi kemarin juga waktu dia sempat naik kita bilang juga ke teman-teman jangan FOMO karena dia udah menjauhi dari nilai ML2-nya gitu ya.
Waktu hari sebelum libur kemarin itu dia retrace, biasanya kan kita akan nangkap di ML2, habis itu kan dia mantul kan. Hmm. Nah, Pesap lebih bagus dari Antam. Jadi teman-teman itu bisa rebalancing dari kalau misalkan masih view-nya terhadap saham yang emas gitu ya. Nah, kita bisa rebalancing dari Antam ke Pesap. Gitu caranya. Jadi teman-teman itu dengan kita bisa navigasi market seperti ini, ketika ada satu fundamental dari komoditinya masih oke, tapi satu emiten itu kena berita sistemik yang lain yang tidak kena sektornya gitu ya, seperti emas seperti ini ya, ada Antam, Pesap, ya kita bisa rebalancing keluar dari Antam masuk ke Pesap. Oke. Coba kita lihat MDKA. MDKA coba. MDKA juga masih on track ya. Walaupun dia akumulasi daily-nya juga udah apa namanya ini udah kecil ya. Karena pergerakan MDKA ini memang dia agak lelet ya dibanding yang lain. Tapi selama weekly-nya juga masih oke, dan dia juga masih masih ini ya apa namanya masih bergerak, cuman pergerakannya pelan-pelan gitu MDKA ini. Cuman dibanding yang tiga itu mending Pesap sih. Oke, oke, sip. Jadi kalau Mas ini dibandingkan Antam, PSAP dan MDKA lebih baik pusat ya Mas ya? Iya, bisa di rebalancing gitu. Nanti kan kita Oh, lihat nih untuk Antam dan PT GAK-nya itu kan akan dilakukan investigasi sama pemerintah. Sekarang kan lagi di stop sementara. Nah, kalau nanti gimana-gimana lagi ya kita lihat market lagi. Gimana pelaku market secara keseluruhan itu menanggapi hasil itu gitu kan. Karena again market itu kan ini ya weighted mechanism. Jadi siapa yang banyak itulah yang berkuasa gitu. Siapa yang modalnya gede, kesanalah arahnya gitu ya. Jadi kalau market itu itu yang berpuasa. bukan market Oke. itu sebenarnya bukan mencerminkan ekonomi, bukan mencerminkan suatu apa namanya kondisi emiten, enggak. Market itu atau saham itu mencerminkan posisi big money seperti apa itu sebenarnya. Yang lain-lain itu hanya kecap-kecap yang ditambahkan lah gitu. Tapi market itu sebenarnya memberikan posisi big money atau yang ngontrol supply-nya itu siapa gitu. Nah, kalau misalkan nanti ternyata uh, cooling down dulu nih Antam nih gitu kan, turun gitu sampai 3.000 gitu kan, habis itu dia naik lagi ya kita masuk lagi. Karena kita Oh, memang ngikutin market aja gitu. Kita nggak ada apa namanya kayak outsmart market itu kita nggak. Jadi kita simply ngikutin aja dengan tools navigasinya seperti ini gitu. oke, sip. Oke Om, kalau itu udah clear ya untuk saham Mas, Ya, coba dua saham lagi Om. Untuk TPIA sama Petro Om. nggak jadi ratu nih. Satu udah kenceng kali ya, udah tinggal dikawal aja ya. Saham-saham yang kita rekom dari awal bulan Mei sih masih on track ya. Iya. Karena apa namanya kita juga selama dia on track dari segi marketnya ya uh, Hold. kita kawal aja gitu. Kita nggak keluar masuk karena kita harapkan juga teman nggak bukan keluar masuk ya, tapi kalau mereka keluar masuk ya silahkan gitu ya. Cuman dari sistem kita itu kita ngikutin simply ngikutin momentumnya sampai momentumnya berakhir di mana gitu. Selama Oke. momentum itu masih masih terjaga dan smart money atau big money itu masih akumulasi, ya kita hold gitu. Makanya kayak TPI ya juga kan masih on track nih, weekly juga masih on track, momentumnya juga masih on track. Walaupun di ML3-nya itu ada retracement, retracement itu wajar ya. Wajar. Yang kita lihat itu adalah ketika machine learning ini pointing ke mana gitu. Dan Hmm. kita lihat kalau dia naik turun, kemudian dia retrace sampai ke tengah Bollinger seperti ini, kemudian dia naik. Nah ini akan bagus lagi. TPI juga kalau nggak salah kita di intradaily yang sebelumnya juga kan kita udah bahas nih. Hmm. Kita udah bilang kalau dia mantul di ML, apa sorry di Bollingernya,
kita udah bisa ngikutin lagi, artinya dia udah retracementnya akan berakhir gitu, dan kita tinggal nunggu nanti momentumnya akan bagus lagi bagi teman-teman yang baru mau masuk. Tapi kita kita kan udah masuk dari 7.800, jadi tinggal di upgrade aja stop, apa namanya, trailing stopnya gitu. Oke, Ini kembali menarik lagi nih TPI nih, tinggal nunggu ML2-nya kembali dia naik lagi, dan ML3-nya ini dia full akumulasi tanpa ada bar distribusi seperti ini. oke siap Om. Satu lagi Petro Om. Coba PTRO ya. PTRO juga kita juga masih hold karena masih on track ya. Kenapa kita masih hold? Sebenarnya karena weekly-nya juga masih oke gitu. Nah ini kita nggak usah buru-buru dulu di PTRO baru yang mau masuk ya. Nunggu dulu momentumnya bagus, nih ML2-nya gitu kan. Kalau dia mungkin bisa bertahan di atas 3.000, kemudian kita cek ML2-nya kembali dia ke atas lagi, dan ML3-nya kembali akumulasi lagi, baru kita masuk lagi. Bisa average up yang udah punya dari 2.200-an di sini, atau bagi teman-teman juga yang baru mau masuk, tunggu dulu nanti di situ gitu. Nggak usah, itu enaknya dengan ada tools navigasi seperti ini, kita nggak perlu buru-buru, nggak perlu FOMO gitu ya. Justru kita akan sangat hati-hati dan kita ngelihat konfirmasi dulu. Kalau sudah terkonfirmasi baru kita masuk. Telat nggak apa-apa, tapi tidak ini apa, tapi udah confirm gitu. Oke, seperti Ratu kali ya, yang udah confirm ya, Om, ya kemarin ya. Nah, kalau kita lihat Ratu, Ratu juga kan udah kita Di ikutin dari bawah nih, sebelum 6.000, bawah 6.000 ya. di bawah 6.000. Kita kemarin beli di sini nih, di bawah di 5.000-an malah di sini. Tapi dia memang agak lelet, ya itu kita nggak apa-apa gitu, karena kita juga ada diversifikasi, nggak cuma megang satu. Kita selalu bilang ke teman-teman itu diversifikasi, karena diversifikasi itu adalah alat atau strategi untuk strategi utama dan pertama dalam menanggulangi risiko, itu adalah di saham, itu adalah diversifikasi gitu. Nah ini kemarin udah confirm dia, udah confirm lagi. Confirmnya gimana? Dia berarti confirm dia new cycle lagi kalau kita bilang. Nah momentumnya dia kembali naik lagi dan kembali akumulasi seperti ini. Nah apakah langsung beli? Ya silahkan bisa langsung beli. Tapi karena kalau kita lihat posisinya itu lumayan jauh dari ML2-nya, 6.384. Kita bulatkan 6.380 gitu. Dia retrace sampai ke 6.380, itu wajar gitu ya. Kita kalau dia merah-merah selama di posisi ini, justru di situ kita nambah posisi gitu. Itu enaknya Oh, kita. Jadi kita ngambil yang merah, tapi candle merah, tapi momentumnya itu tetap masih naik dan bandar akumulasi. Di situ waktu terbaik untuk kita masuk gitu. oke, sip. Itu. Oke, mantap Om. Oke, sip. Ya, jadi buat Oke. teman-teman yang mau baru masuk, tinggal ditonton aja ya videonya. Ya, perhatikan resikonya, jangan sampai masuk gara-gara FOMO akhirnya nyangkut di atas ya. Jadi resiko diukur, reward juga diukur. Kalau siap, silakan masuk. Kalau nggak siap, ya dipikir-pikir dulu gitu ya. Iya Oke, betul. sip Om. Thank you ya Ya. Om untuk Oke, insight siap. di hari ini. Sampai ketemu besok Om di hari Rabu ya. Mudah-mudahan cuan Jos Gandos terus untuk Yes. member Ya. intraday. Siap. Salam Oke, cuan Jos Gandos. Jos Gandos Om.